Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka rapat kerja teknis transformasi BRSDM menuju BPSDM tahun 2022. Kepala BRSDM kenalkan Smart Fisheries Village pada Bincang Bahari KKP edisi 6. FAO dukung BRSDM kembangkan Smart Fisheries Village di Sumatera Selatan. Kunjungi BDA Sukamandi, Kepala BRSDM dorong pengembangan SDM sebagai core business. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ekspor 10 ton tuna beku ke Amerika Serikat. Halo Sobat Bahari, saya Afriza Aziz hadir menjumpai Anda di BRSDM News yang akan menyajikan informasi teraktual seputar Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dari Studio 2 BRSDM TV Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah BRSDM News Update selengkapnya. Sobat Bahari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan Smart Fisheries Village dan Ocean Institute of Indonesia serta komik edukasi pada pembukaan Rakernis Transformasi BRSDM menuju BPSDM tahun 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi luncurkan program Smart Fisheries Village dan Ocean Institute of Indonesia untuk mendukung implementasi program kerja berbasis ekonomi biru pada rapat kerja teknis BRSDM menuju BPSDM 2 Agustus 2022. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa dua program tersebut dikelola oleh BRSDM dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. SCV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Sementara OII adalah upaya transformasi BRSDM menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan standarisasi mutu pendidikan, meningkatkan kesempatan yang luas kepada anak pelaku utama, serta pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien. BRSDM berkolaborasi dengan Indonesia Telecommunications and Digital Research Institute PT Telkom Indonesia. BRSDM dan ITDRI menyuguhkan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan talenta di bidang kelautan dan perikanan melalui transformasi SDM dan efektivitas pembelajaran, serta pengawasan dengan memanfaatkan teknologi Metaverse. Dalam Rakernis tersebut juga dilaksanakan penandatanganan dokumen kerjasama sinergi pengembangan SFV antara BRSDM dengan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, serta PT XL Aksiata. Selain penandatanganan berbagai kerjasama, Menteri Trenggono pada Rakernis BRSDM menuju BPSDM juga meluncurkan 7 edisi komik edukasi, hasil kerjasama BRSDM dengan Food and Agriculture Organization yang didukung oleh Global Environment Facility dan Yayasan Worldwide Fund for Nature Indonesia. 7 edisi komik tersebut terdiri dari komik ikan arwana super red, sidat, belida, udang windu, ikan tuna sirip biru selatan, dan hiu berjalan. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Melalui Smart Fisheries Village, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dorong kemandirian desa. Dalam talk show Bincang Bahari mengupas Smart Fisheries Village pada Agustus 2022, Kepala BRSDM Inyoman Radiarte sampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan inovasi Smart Fisheries Village atau SFV untuk memperkuat kemandirian kampung perikanan di Indonesia agar lebih modern dan produktif. Dalam merealisasikan SFV, kolaborasi dengan lintas sektor digalakkan KKP untuk mensukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru. Nyoman menerangkan program SFV akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam, seperti adanya spot wisata hingga produksi produk UMKM. Pengembangan pilot project SFV sudah dilakukan di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain mengandalkan sumber daya internal, salah satunya para penyuluh, pihaknya juga menggandeng kementerian, lembaga,
akademisi hingga industri teknologi dan telekomunikasi. Nyoman menambahkan inovasi SCV diciptakan untuk mendukung akselerasi program prioritas KKP, yakni pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal serta kampung nelayan maju. Hadir dalam Bincang Bahari, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto sebagai moderator, Direktur Perencanaan Teknis, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes, Dewi Yuliani, Asisten VP Division of Small Business and Programs BNI, Chandra Bagus Sulistyo, Tribe Leader Aquaculture Fisheries Telkom Indonesia Ahmad Rosadi Jakarsi, serta Chief Corporate Affairs Excel Aksiata Marwan O. Basir. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Gandeng FAO, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, kembangkan Smart Fisheries Village di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan pada Juli 2022, Kepala BRSDM Nyoman Radiarte meninjau Desa Patratani, Kabupaten Muara Enim sebagai lokasi pengembangan SFV. Upaya tersebut dilakukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP dalam rangka pembangunan kampung perikanan sebagai salah satu program prioritas KKP. Pengembangan SFV di lokasi tersebut dilakukan BRSDM melalui Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang di bawah supervisi Pusat Riset Perikanan BRSDM. Menurut Nyoman, SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satuan kerja yang berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program Kampung Perikanan Budidaya dan Desa Inovasi serta Desa Mitra. Konsep Smart Fisheries Village yaitu menciptakan ekosistem bisnis perikanan dalam satu kawasan secara terintegrasi dari usaha produksi hulu sampai dengan usaha pemasaran di hilir. Dalam pengembangan SCV, BRSDM berkolaborasi dengan FAO dalam program iFish yang berfokus pada 3 komoditas ikan tawar, yaitu sidat, arwana, dan belida. Tujuan proyek adalah untuk memperkuat kerangka pengelolaan pemanfaatan keanekaragaman sumber daya perikanan perairan darat, guna meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem perikanan darat bernilai tinggi dan keanekaragamannya di Indonesia. Pengembangan SCV di Patratani terlaksana untuk memperkuat kemandirian desa yang berbasis pada usaha perikanan, serta sebagai wujud akselerasi program prioritas yang digaungkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dari Palembang, tim BRSDM News melaporkan. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Nyoman Radiarte, kunjungi Balai Diklat Aparatur Sukamandi pada Juli 2022. Kepala BRSDM Nyoman Radiarte didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, PLT Kepala Pusat Riset Kelautan, dan Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, kunjungi Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Mengawali kunjungannya, Kepala BRSDM berdialog dengan seluruh pegawai dan Widya Iswara lingkup BDA Sukamandi. Dalam kesempatan tersebut, Nyoman sampaikan beberapa arahan perihal core bisnis BDA, yakni pengembangan sumber daya manusia. Pihaknya menginginkan adanya transformasi sistem pendidikan dan pelatihan. Salah satunya yang sudah dimulai di BDA Sukamandi, yaitu sistem blended learning yang memadukan sistem belajar klasikal dengan sistem belajar online yang efektif, efisien, output tercapai, dan outcome yang bisa terdeteksi. Salah satu inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan adalah e-Milea, yang merupakan salah satu perangkat pembelajaran digital yang sangat baik di BRSDM. Meski sudah sangat baik, Nyoman mengingatkan bahwa inovasi harus terus dilakukan untuk menyempurnakan dan mendiseminasikan e-Milea dan inovasi lain yang telah dilakukan agar inovasi tersebut dikenal dan dapat dimanfaatkan masyarakat dan stakeholder. Dari Sukamandi, tim BRSDM News melaporkan. Sobat Bari, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melakukan produksi perdana 10 ton tuna loin beku. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melakukan produksi perdana 10 ton tuna loin beku atau frozen yellowfin tuna pada Juli 2022.
Produksi tersebut merupakan hasil dari kegiatan Teaching Factory Politeknik KP Bitung bekerja sama dengan PT Blue Ocean Grace International Bitung. Hasil produksi ini selanjutnya akan diekspor ke Amerika via Bali. Kegiatan produksi ini melibatkan taruna-taruni teknik pengolahan produk perikanan untuk peningkatan kompetensi penanganan, pengolahan, dan penyimpanan produk perikanan. Sebagaimana diketahui, tuna merupakan komoditas perikanan dengan ekonomi tinggi yang banyak terdapat di Bitung. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya perikanan, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui industri perikanan, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, yang siap terjun ke dunia kerja, ataupun berwirausaha di bidang perikanan tangkap, budidaya, hingga pengolahan produk hasil perikanan. Dari Bitung, tim BRSDM News melaporkan. Sobat Bari, informasi tadi sekaligus mengakhiri BRSDM News edisi kali ini. Update informasi terkini seputar inovasi serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan Anda hanya di BRSDM News melalui kanal media sosial kami. Saya Afriza Aziz, terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas, jaga dan tetap terapkan protokol kesehatan. Salam Bahari, salam sehat dan sampai jumpa.